Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Fahrul Haliluddin di kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai Selenium IDE, yaitu sebuah tools untuk record playback test automation buat web ya. Ini adalah generasi kedua dari Selenium IDE. Generasi pertama dulu saya sempat coba di awal mula karir saya sebagai test engineer di tahun 2013 atau 2014. Dulu sangat mudah digunakan. Jadi pertama kali saya jump into automation itu mulai dari Selenium IDE. Jadi kita tinggal record, playback, dan automation ataupun tetap membantu testing prosesnya kita. Dulu itu use case-nya hanya bisa digunakan yang sederhana karena sangat sulit untuk memasukkan logika pemrograman ya seperti if dan looping ataupun menggunakan library tambahan atau semacam kayak evaluasi sebuah coding sederhana itu masih belum bisa. Tapi di sini sepertinya sudah ada control flow, jadi udah ada if else, ada looping, nanti kita bahas di dokumentasi atau kita lihat di dokumentasinya ya. Oke, dia fiturnya kurang lebih kayak gini, simple digunakan, bener banget. Terus juga di sini bisa tambahannya dia bisa ngedebug sekarang, terus juga bisa cross browser, jadi bisa di Firefox, bisa di Chrome, dan juga bisa di command line, bisa ke IE juga bisa. Kurang lebih dia sangat mudah banget digunakan, betul. Lalu fitur tambahannya adalah resilient test. Jadi dia merecord beberapa locator sekaligus ketika recording test case-nya. Jadi dia akan coba beberapa locator. Ketika fail yang pertama, dia akan coba yang kedua, dan kurang lebih gitu sampai multiple locatornya bisa dipakai gitu ya. Terus juga dia bisa reuse. Jadi kalau kita di sini misal kayak gini, dia ada command run, dia bisa ngeakses command lainnya. Misal ada sebuah tes yang bisa dipakai ulang seperti misalkan akses menu bar semacam itu. Terus di sini juga ada control flow, if else statement, terus juga kayak else if, mantap sekali gitu. Dan juga dia bisa evaluasi sebuah variabel. Oke. Nah, kita coba lihat cara pakainya. Di sini tinggal download aja ekstensinya Chrome ataupun Firefox. Jadi teman-teman bisa langsung menuju ke link ini selenium.dev lalu klik di sana. Kalau saya sudah install, jadi kalau nggak muncul di bar sini bisa akses yang kayak puzzle ini, terus scroll sampai nemu Selenium IDE lalu pin. Jadi Selenium IDE aja lah ya, kita bilangnya Selenium IDE ini kita bisa akses di sini dengan cara klik gitu. Nanti muncul sebuah pop-up window, kita sampingin dulu biar kelihatan. Oke, pertama mungkin saya saranin buat teman-teman baca di Getting Started dokumen. Jadi di sini kita bisa lihat aturan pakainya gimana sih. Terus dia juga bisa dilihat di sini, bisa jalan di CLI. Jadi manakala tes kalian bisa perlu jalan di CI/CD pipeline, jadi bisa di record, terus kita bisa integrasi ke server menggunakan node package module. Jadi tinggal jalanin kayak gini, npm install Chrome driver, Edge driver, Gecko driver, Internet Explorer, Safari bahkan bisa gitu kurang lebih. Oke, di situ Selenium Grid juga support, jadi cukup oke lah ya. Jadi kurang lebih untuk test case sederhana ini sangat bisa membantu teman-teman dalam membuat automation. Oke, kita bisa lihat control flow, dia juga if else, bisa looping, mantap banget. Export kode, nah ini yang menarik. Jadi ketika kita mau scale dan mungkin ada library tambahan yang ada di katakanlah di Python gitu yang perlu misalnya kayak faker data, jadi kita bisa record lalu kita export ke Python PyTest gitu untuk kita utak-atik lebih lanjut, kurang lebih seperti itu. Oke, langsung aja. Sebelum kita mulai, di sini ada comment reference. Di sini list dari apa sih namanya komen-komen yang ada di sini. Jadi teman-teman nanti bisa baca di sini untuk referensinya. Contoh misalkan ada assert. Assert ini adalah check expected value. Argumennya apa aja yang diperluin. Oke, langsung kita coba. Kurang lebih tes skenario yang akan kita jalanin isi form di sini.
Jadi ada sebuah dummy project lah ya katakanlah. Jadi dia ada form, kita bisa isi first name, last name, job title, lalu date picker, select option, checkbox dan radio button cukup variatif. Jadi bisa menggambarkan bagaimana dia berinteraksi dengan elemen-elemen seperti ini di web sungguhan. Oke, kita klik di sini record new test in a new project. Project name-nya misalkan pendaftaran. Oke, base URL-nya kita copy di sini. Karena ini tesnya satu, mungkin langsung aja semuanya start recording. Nah, dia akan membuka Windows yang sama seperti ini, seperti langsung ke webnya. Mungkin namanya adalah tester. Job title adalah quality assurance. Nah, di sini, ketika kita melakukan sesuatu, katakanlah tadi ngeklik ataupun typing, di sini udah otomatis ke record komennya. Jadi kita bisa lihat samping-sampingan deh. Misal saya klik high school. Nah, di sini ada klik radio button 1, radio button 2, radio button 3, mungkin gitu kan. Mau yang mana, misalkan prefer not to say yang 3. Lalu option di sini bisa pilih yang 5 sampai 9. Terus tanggal kita bisa jump into tanggal 10. Oke, lalu kita submit. Nah, di sini kita tesnya adalah harus ada kata atau teks ini. Kita tinggal klik kanan, lalu ada Selenium IDE. Kita bisa pilih assert atau verify. Bedanya, verify adalah soft assertion. Jadi dalam sekali waktu dia akan ngecek beberapa hal sekaligus, lalu return error ketika semua verify selesai. Kalau assert dia langsung hard fail, ketika tidak terpenuhi dia tesnya berhenti. Kita bisa pilih mungkin ini langsung assert text. Nah, di sini langsung ketahuan assert text harus sama dengan ini. Oke, karena dia statis nggak apa-apa. Nah, kalau ini mungkin kita bisa pilih verify text. Nah, kurang lebih sama, mirip lah ya kayak gitu. Oke, setelah selesai kita bisa stop recordingnya. Namanya test input form. Lalu bisa kita save, taruh di desktop. Nanti dia ekstensi filenya adalah site kayak gini ya. Oke, gimana cara jalaninnya? Bisa lewat sini UI, ataupun tadi kita sudah bahas bisa lewat command line. Oh iya, ini kayaknya browsernya kita lupa tutup nih ini. Oke, kita coba dulu. Ini bukan terakhir atau bukan klik. Kita bisa ganti dengan close. Close itu buat nutup browsernya ya. Ini juga nggak perlu. Nah, yang menarik ketika kita create ketika kita create test, di sini bisa ada inspect, jadi kayak langsung nge-highlight, ganti locatornya, mudah sekali. Oke, langsung kita coba dulu, jebret. Fail. H1. Oke, kemungkinan karena locatornya ini atau dia locatornya bermasalah, atau karena ada transisi antar page, jadi dia perlu wait for element gitu ya. H1. Nah, ketika assert dia langsung failed secara otomatis gitu. Kalau dia verify dia nggak langsung failed, jadi kita bisa cek beberapa poin sekaligus. Kalau di back kurang lebih kita debug dulu masalahnya. Di sini ada locator H1. Apakah di sini ada? Oke. Di halaman sebelumnya ada sebuah elemen H1 juga yang namanya complete form. Bisa jadi ini belum terjadi transisi, tapi karena elemen H1 sudah dapat, dia jadi ngecek value complete form dengan text thanks ini. Oke, kita coba cek yang kedua, CSS alert.
dot alert. Nah, di sini nggak ada. Oke, langkah pertama kita coba tuker. Mungkin bisa solving, karena biasanya dia ada implicit wait di desktop pendaftaran. Oke, yuk kita coba lagi jalanin. Nah, bisa dilihat hijau-hijau berarti artinya dia udah dijalanin. Nah, dia ada loading sedikit nih kan. Ada loading beberapa saat. Oh, sudah selesai. Sepertinya dia cepat sekali. Langsung nge-close browsernya. Oke, kurang lebih tuh. Kalau teman-teman mau cek juga sebenarnya bisa di sini kita klik kanan buat nambahin komen dari record di bawah harusnya setelah submit. Misal yang ini kita tambahin wait for element visible. Nah, seperti itu. Lalu targetnya, karena dia nggak record, dia sebenarnya harus di record. Nah, kita bisa copy ini aja sih. Nah, wait for element visible, locatornya adalah ini, gitu deh. Bisa kayak gitu. Atau bisa diulik sih, ada banyak di sini komennya. Setelah itu insert new comment. Nah, di sini ada banyak. Ada kalau dia bentuknya pop up juga bisa. Kalau dia perlu if else, misal untuk ngejalanin tes berikutnya juga bisa dikombinasiin. Jadi kurang lebih juga ada banyak nih key-nya. Bisa teman-teman baca sendiri di dokumentasinya. Oke, kita akan coba satu fitur lagi, yaitu export. Ini saya save lagi. Ternyata dia nggak nge-replace ya, harus manual gini. Oke, gimana caranya? Klik kanan. Sepertinya ada sesuatu gara-gara save. Oke, kita close dulu. Buka ulang. Nah, dia di klik kanan di sini. Di sini sih klik kanan, ada export. Lalu bisa kita pilih, saya akan pilih Python. Ini bisa komennya bisa dimasukin sih. Kalau dia mau jalan di Selenium Grid juga bisa dimasukin IP-nya. Oke, kita komen ini aja, jadi biar bisa kelihatan. Export, ya tes pendaftaran. Oke, sudah di download. Kita lihat item. Terbuka terminal. Di desktop kita buka tes input. Sorry. Apa sih? Tes in. Kok nggak ada di desktop? Ulang lagi ya, sorry. Exportnya klik kanan, export, AirSpec. Oh, dia di download, pantas aja. Tesnya jangan redundant dong. Oke. Oh iya, kita coba Selenium Runner dulu dong. Tadi filenya di desktop kita tamain pendaftarannya. Nah, kayak gini. Kita coba jalanin dengan side file ini di sisi CLI mode. Kita coba enter. Jet. Wadaw, dia fail. Unable to alert. Oke, kayaknya di wait for elementnya tadi sedikit ada masalah ini. Gak apa-apa. Kita coba ganti atau kita hapus aja lah ya biar aman. Karena di sini juga udah ada implicit wait. Save lagi, timpa, download lagi, desktop.
Oke, sebentar. Nah, cocok. Oke, ini kalau dia pas, kalau bentuknya fail, kurang lebih seperti ini. Jadi kita bisa punya dua contoh sampel pas dan fail. Oke, untuk yang kode Python tes apa tadi? Inform ya. Kayaknya bukan ini. Let's coba kita tengok di desktop. Bener. Oh, komennya kita nggak tambahin ternyata. Oke, radio button 123 diklik dan kurang lebih tampilannya kayak gini. WebDriver wait, CSS selector. Nah, ini belum diubah sebelum diekspor. Kita coba lihat apakah dia fail. Oke, cara jalaninnya pytest test input form. Oke, kalau di WebDriver dia pas gitu kurang lebih. Nah, kita bisa lihat dia ada setup, ada tear down juga untuk open browser sama quit browsernya. Terus di sini bisa kita manipulasi misalkan dari dia perlu Faker library, misalkan jangan nama ini gitu kan, jangan di hard code gitu, bisa juga kurang lebih sih kayak gitu. Jadi cukup menarik, fiturnya bisa dijalanin di CLI, dia juga bisa ekspor kode ke yang lain. Jadi teman-teman bisa tinggal walk through satu-satu di sini, dia bisa ngapain aja, komen yang udah support apa aja gitu kan. Ada if else, kita bisa lihat di sini ada conditional. Terus juga ada mouse hover, jadi bisa dicek juga. Terus ada run script. Oh, dia jadi bisa evaluasi JavaScript. Tapi ini ingat dia dievaluasinya di browser ya. Jadi library JavaScript macam kayak yang di belakang layar kayak Faker juga library di backend gitu kan nggak bisa dijalanin kecuali library yang ada di webnya. Misalkan di sini dia pakai kita cek. Oh, di sini mungkin pakai semacam kayak Bootstrap JS gitu ya. Application. Oh, dia custom. Nah, semacam kayak manggil komen di sini jQuery gitu. Itu bisa. Kurang lebih sih seperti itu. Jadi teman-teman bisa explore. Ini sangat mudah digunakan, nggak perlu coding kan ya. Jadi bisa lihat keywordnya apa, terus yang mau di achieve tuh seperti apa. Jadi bisa ditambahin juga berbagai macam tes di sini kalau mau nambahin tes kedua, tes 2, tes 3, tes 4 gitu. Nanti di sini tes 2 bisa juga manggil comment if gitu kan, bisa kombinasiin misalkan if resultnya misal kayak user, if kalau user abis loginnya bukan admin, kita bisa arahin dia ke halaman lain gitu kan. Di sini run, nah run target namanya test input kurang lebih. Nah, jadi di sini bisa teman-teman cek dokumentasinya, ada banyak sekali keyword yang bisa dipakai gitu. Jadi sangat canggih, jadi bisa dijadikan sebagai alternatif buat teman-teman yang merasa kayaknya buat ngoding terlalu sulit atau sedikit waktu, pengennya langsung cepet dan tesnya juga statik gitu kan, kayak macam login atau cek kalkulator simulasi kredit misalkan yang nggak terlalu banyak perubahan gitu kan. Oke, gitu aja. Jadi silahkan coba sendiri teman-teman, go through selenium.dev gitu ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.